Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 044. Marina hanya bisa meremat ujung roknya yang sebatas lutut. Tak diduga identitasnya. Begitu cepat diketahui. Pilih mana? Aku melaporkanmu pada Tuan Reza atau terima saja keputusan Tuan Reza. Memberhentikanmu dan pergi dengan tenang. Susana memberi pilihan. Marina masih saja betah dengan diamnya. Aku harus segera sarapan, silakan berpikir sendiri di ruangan ini. Susana meninggalkan Marina yang tetap terpekur di tempatnya. Oke. Di kantor, Reza mengejutkan semua orang dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Dia muncul bersama Susana, Lanita, Jauhari dan juga Rashid. Damian nyaris tak percaya dengan penglihatannya. Dia menubruk dan memeluk Reza. Dengan kedua mata mengembun. Ya Tuhan. Aku senang Tuan bisa kembali melihat. Ucap Damian. Damian, aku sesak napas. Ucap Reza. Oh, maaf, Tuan. Aku terlampau senang. Damian melepaskan pelukannya. Keduanya terlibat pembicaraan serius mengenai mata Reza yang mendadak bisa melihat dalam sekejap. Tentu saja Reza tidak menjelaskan apapun mengenai Dr. Tardi. Reza hanya mengatakan dirinya sudah dioperasi kembali oleh Dr. Iqbal sepulangnya. Dr. Iqbal dari Kanada. Damian tampak sangat senang dan antusias menyambut Reza kembali ke perusahaan. Saking senangnya, Damian ingin membuatkan kopi susu kesukaan Reza. Nona Lani, mari ikut denganku. Ada rahasia cara membuat kopi susu yang sangat disukai Tuan Reza tapi hanya aku sendiri yang tahu cara meraciknya, ajak Damian pada Lanita. Oh, ya, baiklah. Lanita mengekor langkah Damian ke pantry khusus di ruangan Reza. Di pantry, Damian sibuk menakar kopi, krimer serta susu rasa keju. Susu rasa keju. Kopi pakai keju. Lanita melongo. Iya, tiap hari Tuan Reza minum ini sebelum beliau berpura-pura buta dan masih aktif. Bekerja di perusahaan, jelas Damian. Apa enak? Tanya Lani. Tentu saja, cobalah. Aku akan buat 3. Nah, biasanya Tuan Reza lebih menyukai kopi ini dalam keadaan dingin. Dingin kulkas. Ini aku buat 2. 1 untuk dihidangkan sekarang. 1 lagi aku simpan di lemari pendingin. Cobalah. Damian menyodorkan 1 cangkir kopi pada Lani. Lani menyeruputnya sedikit dengan sendok. Enak. Betul, kan? Kekeh Damian. Ini untukku saja, Pak. Pinta Lani. Iya, minumlah. Aku akan buat 1 lagi, sahut Damian. Saat Lani sedang asyik meniup-niup kopi dalam cangkir, sekilas dia melihat kecoa yang melintas di kakinya. Kecoa, Pak. Lani berjengit dan tanpa sengaja menumpahkan kopi serta mengenai baju di lengan Damian. Kopi sukses tumpah sempurna. Ya Allah, Pak. Maaf. Panas banget pasti itu tumpah semua. Aduh, kemana lagi itu kecoa larinya? Lanita mengedarkan pandangan ke sekeliling. Damian tetap terkekeh. Pak, ayo aku bantu bersihkan. Lanita menyentuh tangan Damian. Nggak usah, biar aku sendiri. Damian menyalakan air di wastafel lalu membasahi lengan kemeja putihnya. Lanita memperhatikan dengan perasaan tidak enak. Kemejanya jadi kotor, sesal Lani. Aku bawa banyak kemeja di mobil, tenang saja. Damian menarik kemeja hingga sebatas siku. Wajah Lanita seketika menegang. Tato itu. Tato bintang. Itu benar tato bintang yang ada di lengan Pak Damian. Lani memekik dalam hati. Baiklah, tolong berikan kopi ini untuk Tuan Reza. Aku harus ke mobilku bawa baju salin, pinta Damian seraya melenggang santai keluar dari pantry.
Lanita masih saja terpaku di tempatnya. Dia mengingat kembali seseorang yang memberikan paperback mini pada Dr. Tardi di parkiran mobil rumah sakit. Itu tato yang sama. Bentuk dan warnanya sama. Tato itu, Pak Damian. Apa Pak Damian yang selama ini mengancam Dr. Tardi? Lanita terjengkang tapi dia bergegas menyusul Damian. Dia harus memastikan sendiri. Apa benar jika Damianlah yang menginginkan mata Reza rusak dan tak bisa melihat lagi? Lani menuju parkiran khusus untuk para petinggi di perusahaan. Dilihatnya Damian sedang membuka bagasi mobil. Lani fokus memperhatikan lengan Damian yang sedang mencari sesuatu di bagasi mobil. Pak Damian, panggil Lani. Damian menoleh. Nona, kenapa kesini? Aku tak apa-apa, ini sedang cari kotak baju salin. Damian tetap bersikap ramah dan biasa saja. Lani menatap lekat tato di tangan Damian. Damian sadar jika Lani memperhatikan tatonya. Nona menyukai tato ini. Tanya Damian tanpa rasa curiga sedikitpun, dia tersenyum renyah. Pak Damian, rasanya aku pernah melihat tato bintang ini, ujar Lani pelan. Oh, ya, di mana? Ini tato khusus, bentuknya pesanan sendiri dan hak paten, loh. Sahut Damian. Bingo. Tidak salah lagi. Tato khusus dan di hak paten. Berarti benar pelakunya adalah dia. Batin Lanita. Nona Lani pernah melihat tato ini di mana? Aku rasa, aku belum pernah memakai kemeja lengan pendek selama aku bekerja, ucap Damian. Aku pernah melihatnya di parkiran rumah sakit. Aku nggak tahu siapa, tapi lelaki dengan tato yang mirip tato ini memberikan paperback mini pada Dr. Tardi saat itu. Lanita mengingat kembali mobil yang dibawa lelaki bertato di rumah sakit. Dia memperhatikan mobil Pajero milik Damian. Mobilnya pun sama dan raut wajah Damian berubah tegang dan mengeras. Apa Pak Damian yang selama ini sudah mengancam Dr. Tardi? Tanya Lanita. Damian mengerutkan kening lalu mendekat pada Lani seraya menyeringai. Kemudian, secepat kilat Damian memukul tengkuk Lani hingga terjatuh pingsan seketika. Damian mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sepi. Dia mengangkat tubuh Lani lalu meletakkannya di bagasi mobil. Tak lupa membekap mulut Lani dengan kain lalu mengikat tangan serta kaki Lani. Kemudian mengambil ponsel Lani di saku celana Lani. Setelahnya, Damian menutup bagasi mobil dengan membawa satu kotak yang berisi baju salin. Damian gegas menuju lift seraya melonggarkan dasi. Sial! Dengus Damian meninju dinding lift dengan tangan terkepal. Damian menuju toilet untuk mengganti baju. Terpaksa mengganti baju bukan di ruangannya karena dia harus membuat alibi. Setelah penampilannya kembali seperti semula. Tanpa lengan baju yang terkena noda kopi, dia menelepon asisten sekaligus sopir pribadinya. Gordon, kesini kamu. Ke toilet lantai 1 dan bawa kantong plastik hitam, segera. Titah Damian. Tak menunggu waktu lama, Gordon tiba di toilet lantai 1. Masukkan baju ini dan buang. Di bagasi mobil ada Nona Lani, pindahkan ke bagasi mobilku yang satunya lalu sekap dia di gedung kosong tak berpenghuni dan tunggu aku di sana. Jangan sampai lengah. Titah Damian pada Gordon. Gordon mengangguk patuh. Dia keluar toilet setelah Damian lebih dulu keluar. Gordon berbelok menuju lift basement. Gordon membawa mobil sedan keluaran lama milik Damian dan memarkirnya di sebelah Pajero putih. Kali ini Gordon ditemani Winky, salah satu anak buah Damian. Gegas Gordon dan Winky membuka bagasi mobil. Lani masih pingsan dengan kaki dan tangan terikat. Segera kedua lelaki itu memindahkan tubuh Lani ke bagasi mobil sedan.
Mereka membawa Lani menuju tempat yang sudah ditetapkan oleh Damian. Sementara itu, Damian kembali menyelinap ke pantry dan membawa cangkir kopi baru yang dia racik untuk Reza. "Loh, mana Lani?" tanya Reza. "Oh, belum kembali. Tadi Nona Lani tidak ikut ke pantry, katanya mau beli bolu gulung basah kesukaannya dulu di kafe bawah. Kalau sudah lewat jam 9 pagi pasti habis," jawab Damian dengan ekspresi biasa seolah-olah tak ada yang terjadi. Reza mengangguk. Lani memang pernah bilang jika dia sangat menyukai bolu gulung basah yang ada di kafetaria sebelah lobi kantor. Setengah jam berlalu, Lani belum juga muncul. "Sus, kenapa Lani lama sekali pergi ke kafe?" tanya Reza seraya menelepon Lani. Ponselnya juga tidak aktif, cemas Reza. Susana dan Damian saling bertukar pandang. "Biar aku ke bawah, Tuan," ucap Susana. "Ya, pergilah." Reza memeriksa posisi Lani dari alat pelacak di jam tangannya. Posisinya masih di dalam gedung ini, batin Reza. Sementara Damian meraba ponsel Lani yang dia nonaktifkan di saku celananya. Lalu Damian mengirim pesan singkat pada Gordon. "Kau sudah di mana?" "Sudah mau sampai lokasi," balas Gordon. "Oke." Damian bernapas lega. Reza dan Damian kembali membahas soal pekerjaan. Reza lupa kalau Susana pun lama tak kembali lagi ke ruangan hingga 1 jam berlalu. "Pak Damian, ini Lanita dan Susana kemana?" "Ya. Kenapa mereka tak kembali ke sini?" tanya Reza seraya memeriksa kembali posisi Lani yang titik merahnya tidak bergerak kemana-mana. Masih tetap berada di dalam gedung. Reza menelepon Susana tapi tak kunjung diangkat. Ponsel Damian pun berdering. Tertera nama Gordon di layar ponsel. "Maaf, Tuan. Saya terima telepon dulu." Damian keluar ruangan setelah dipersilakan oleh Reza. "Halo, bagaimana?" tanya Damian. "Bos, ada sedikit masalah," jawab Gordon di seberang telepon. "Masalah apa?" tanya Damian. "Gadis ini ternyata pintar bela diri. Kami berdua kewalahan," jawab Gordon. "Apa? Kalian menangani gadis lemah dan kecil saja tidak becus. Dia berhasil kabur." Wajah Damian memerah dan tegang. Winky babak belur. "Sebaiknya bos segera ke sini sekarang, bos," pinta Gordon. "Bagaimana dengan gadis itu?" "Berhasil aku lumpuhkan tapi... Sambungan telepon terputus. "Ah, sial," dengus Damian kesal. Damian kembali ke ruangan. "Maaf, Tuan. Barusan telepon dari klien Vietnam, aku harus segera mengadakan pertemuan mengenai proyek hotel di Maldives." "Oh, sekarang. Aku tidak perlu ikut, bukan? 1 jam lagi investor yang dijadwalkan meeting denganmu akan datang, biar aku handle di kantor saja," jawab Reza. Damian mengangguk sopan. Dia bergegas keluar ruangan Reza dan setengah berlari menuju parkiran hendak ke tempat di mana Gordon menyekap Lani. Sepanjang perjalanan Damian memasang wajah kesal dan berkali-kali memukul kemudi mobil. Dia melonggarkan dasi dengan kasar. Matanya berkilat penuh amarah. Setengah jam kemudian, dia sampai di sebuah gedung terbengkalai lalu masuk menemui Gordon yang tampak babak belur di sebelah Lanita yang terkulai lemas di kursi. Keadaan gedung begitu suram dan gelap. Banyak barel menumpuk yang entah apa isinya. Ruangan suram tempat Lani disekap memang tidak memiliki jendela bahkan ventilasi udara. Sangat pengap dan gelap tentu saja meski saat itu siang hari. Kedua tangan Lanita diikat ke belakang kursi. Di sebelah kirinya tergeletak Winky dengan kondisi mengenaskan. "Apa gadis ini yang membuat kalian babak belur?" tanya Damian heran. Gordon mengangguk lemah. Damian mengernyit.
Kenapa Lanita tampak baik-baik saja? Dia pingsan. Tanya Damian lagi. Gordon menggeleng. Damian mendekat, lalu menarik dagu Lani yang terkulai. Kedua mata Lani memicing. Ternyata Reza memelihara anjing kampung busuk selama ini. Lanita meludah ke arah wajah Damian. Damian berjengit lalu sekali lagi menarik dagu Lanita dan mencakarnya kasar. Kenapa kau ikut campur urusanku, Nona? Tidak bisakah duduk manis dan diam menikmati harta kekayaan ibumu dan calon suamimu saja? Perusahaan Reza Darmawangsa baik-baik saja tanpa campur tangannya di perusahaan. Harta kekayaannya tetap aman meski dia buta sekalipun. Kenapa kamu gadis bau kencur berani melawan bahaya? Damian mengelus wajah Lani pelan. Aku memang tak ingin Reza Darmawangsa melihat lagi. Biarlah. Dia menjadi orang buta selamanya dan perusahaannya aku urus dengan baik. Lanita tersenyum sinis. Dasar lelaki tua bangka serakah. Aku menghormatimu selama ini karena kupikir kau tulus menjadi orang kepercayaan Reza. Tapi ternyata kau tak lebih dari seorang pengemis. Kau takut Reza mengambil alih kembali perusahaan dan mengetahui dana gelap yang kau kucurkan ke beberapa perusahaan cangkangmu itu. Lani berkata dengan berapi-api. Damian menegang, kedua matanya berkilat. Tahu apa kau soal perusahaan cangkang, gadis manis? Damian menekan kuku-kukunya ke wajah Lani. Lanita kembali meludahi wajah Damian yang tepat berada di depannya. Kali ini Damian menamparkan pipi Lani. Cairan merah muncul di bibir Lani. Damian, hentikan. Jangan lagi kau sentuh anakku dengan tangan kotormu. Jerit Dane memekik lantang di belakang Damian. Bersamaan dengan itu muncul beberapa orang berpakaian hitam dengan senjata api di tangan dari balik barel dan mengelilingi Damian. Disusul langkah Reza dan Susana serta Aji. Saka masuk ruangan pengap tersebut. Sementara Dane dan Wildan berlari ke arah Lanita yang ternyata kedua tangannya tidak terikat. Lani hanya berpura-pura di posisi itu seolah-olah tangannya sedang terikat. Damian waspada, dia mengedarkan pandangan ke sekeliling dan matanya nyalang. Melihat ke arah Gordon. Kau mengkhianatiku, Gordon. Damian seketika merasa panik. Flashback pada saat Lanita tertidur saat seseorang menelepon Dr. Tardi malam sebelumnya. 2 jam setelah seseorang menelepon Dr. Tardi, Lani terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Dia bangun dengan malas. Untung saja kamar mandinya kini ada di dalam kamar. Saat sudah selesai buang air kecil, Lani hendak kembali tidur. Tapi lampu kecil di ponsel duplikat Dr. Tardi menyala. Itu berarti ada notifikasi yang terlewat. Tapi Lani tak menemukan pesan ataupun telepon masuk. Lani heran. Diletakkannya kembali ponsel kloningan tersebut. Namun Lani ingat, orang yang memberinya USB pernah mengatakan, biarpun di ponsel asli semua pesan atau riwayat panggilan dihapus, tapi di ponsel duplikat ada aplikasi khusus yang membackup semua data bahkan merekam pembicaraan di telepon secara otomatis. Lani kembali membuka ponsel duplikatnya dan menekan icon backup data khusus. Ada satu riwayat panggilan masuk. Damian. Lani mengernyit melihat nama itu. Damian. Damian mana? Iya. Gumam Lani seraya menguap. Lani menekan tombol rekam. Seketika jantungnya nyaris saja melompat. Kedua matanya terbelalak. Pak Damian. Benar Pak Damian, kantor Reza yang menelepon Dr. Tardi. Pekik. Lanita di kegelapan kamarnya. Gesit Lanita menyalakan lampu dengan remote control lalu segera menelepon Reza. Dia tak peduli saat itu tengah malam buta. Agak lama panggilannya tidak dijawab. Duh, angkatlah, Reza.
Gerutu Lani dengan jantung berdetak tak keruan. Halo, sayang. Suara serak Reza terdengar mengantuk. Reza, halo. Apa Pak Damian punya tato bintang di tangannya? Tanya Lani. Hening sesaat. Kamu tengah malam telepon aku cuma nanya hal itu. Reza balik bertanya. Ayo, jawablah. Desak Lani. Iya. Pak Damian punya tato bentuk bintang di tangannya. Kenapa memang? Suara Reza sudah terdengar normal. Lani memekik, tangannya gemetar. Sereza, panggil Lanita dengan suara ikut gemetaran. Reza penasaran, dia mengubah panggilan ke panggilan video. Hei, kamu gemetar kenapa? Tanya Reza dengan piyama warna ungu muda. Manis sekali, bukan? Aku menyadap ponsel Dokter Tardi, ucap Lani. Apa? Menyadap? Kok bisa? Bagaimana caranya? Reza tampak waspada sekaligus antusias. Lani menceritakan secara singkat pertemuannya tadi sore dengan Verina. Lani, kamu? Ya Tuhan, benar-benar kamu, ya. Sentak Reza terkejut luar biasa. Aku akan ke sana malam ini juga dengan Papa, Suzana dan Rashid. Tunggu aku. Pungkas Reza. Tajam dan seram. Tapi ini sudah malam, cicit Lani. Tak ada jawaban dari Reza karena panggilan sudah diakhiri. 35 menit kemudian, suasana rumah Dein tepat jam 12 malam. Tampak kisruh.